Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah dan memujinya dengan mengucapkan tahmid alhamdulillah. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang sadar nikmat, sadar rezeki, sadar karunia, sadar kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu pandai bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Mari selalu ingatkan diri kita bahwa kita ada di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang istimewa, yang sayang kalau disia-siakan dengan tidak melakukan amal soleh atau tidak melakukan amal soleh yang terbaik. Saya ingin mengawali kajian subuh ini dengan cerita waktu umroh. Ini ada hubungan dengan kita ingat Ramadan ini bulan yang istimewa. Waktu itu setelah acara City Tour selesai sekitar zuhur, jadi di Masjidil Haram sudah azan zuhur. Kemudian para jamaah ke hotel, kemudian ada yang langsung makan, ada yang mau sholat dulu. Nah, ceritanya adalah ketika saya mengatakan kepada seorang jamaah, "Pak, kalau capek sholat zuhurnya di musola hotel aja atau di masjid dekat hotel." Kata-kata atau jawaban jamaah ini nampar saya, jadi bikin saya malu sama takjub. Apa jawaban si jamaah itu? "Pak Ustadz, lebar ku 100.000." Gitu ya. Maksudnya apa? Kan fadilah keutamaan sholat di Masjidil Haram 100.000 lebih baik fadilahnya daripada sholat di masjid biasa. Jadi si bapak itu walaupun capek pulang dari jalan-jalan, ketika banyak jamaah lain memilih sholatnya di musola hotel atau masjid dekat hotel, tapi dia tetap berjalan jauh ke Masjidil Haram untuk mendapatkan fadilah yang tadi. Kalau kita tarik kepada konteks Ramadan, nah maka kita juga harus memasang alarm dalam diri kita. Ini Ramadan, mumpung masih hidup di bulan Ramadan, nah jangan disia-siakan. Sehingga ketika di bulan Ramadan, di mana ia adalah musim kebaikan, musim ketaatan, masanya kita beramal soleh ria, harusnya kita itu merasakan dan mengalami yang namanya kelelahan dalam beribadah. Jadi capek beribadah. Jadi kalau Bapak Ibu selama Ramadan mengalami kurang tidur, asa ya, itu sebetulnya udah bagus. Berarti pertanda Bapak Ibu memakmurkan, menghidupkan bulan Ramadan. Padat gitu, produktif. Habis sahur, subuh, kajian, duhur ada lagi, asar ada lagi, tarawih sampai jam 9, tadarus. Jadi waktu itu benar-benar produktif sehingga kita merasa lelah, dan itulah yang disebut lelah fillah. Ya, lelah fillah, lelahnya di jalan Allah. Nah, yang tidak merasakan capek lelah ibadah itu harus introspeksi itu. Karena banyak tidur, banyak nonton, nah itu harus introspeksi seperti itu. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan
kajian kita kepada kaidah-kaidah selanjutnya tentang ilmu, amal dan niat. Tadinya pagi ini mau saya sharing tentang kaidah tentang niat, tapi ternyata dalam masalah ilmu masih ada kaidah-kaidah penting yang menurut saya sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu ketahui. Nanti masalah niat akan bareng sama dengan masalah amal. Kita mau murojaah dulu kaidah yang kemarin, ada 3. Silahkan yang mencatat atau yang masih hafal. Apa yang pertama? Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Apa artinya? Mencari ilmu, menuntut ilmu atau belajar itu wajib bagi seorang muslim. Ada ilmu yang wajib ain dan ada ilmu yang wajib kifayah. Ada ilmu yang fardu ain, ada yang ilmu fardu kifayah. Yang kedua apa? Al-ilmu bit-ta'allum. Al-ilmu bit-ta'allum. Apa artinya? Ilmu itu diraih dengan belajar. Membaca, menghafal, berdiskusi, muzakarah, murojaah, mutolaah, mengulang, menganalisis, berpikir, itu proses belajar. Kerja akal, kerja hati, dan itu menuntut fisik juga untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan hati dan pikiran. Maka enggak sedikit ahli-ahli ilmu itu begadang dalam rangka mengkaji, memutolaah dan lain sebagainya. Salah satu kisah fenomenal adalah ketika Imam Syafi'i rahimahullah tidak bisa tidur karena dalam pikirannya ada ilham, ada ide, ada gagasan untuk menyusun sebuah kaidah-kaidah usul fikih, sehingga beliau mengisi malamnya dengan menyusun itu, yang kemudian oleh anaknya Imam Malik itu dipertanyakan, kok syekh ulama besar tapi kok enggak tahajud, nah, katanya gitu ya. Karena beliau memilih untuk mengisi malamnya dengan menulis. Makanya nanti ada istilah alim, ada abid. Ada alim, ada abid. Alim ahli ilmu, abid ahli ibadah. Jadi kalau ada orang yang dalam malamnya banyak menghidupkan dengan sholat, dengan baca Quran, dengan zikir, dia lebih cenderung kepada abid ahli ibadah. Ahli ilmu biasanya akan membagi waktunya itu. Sebagian untuk sholat, sebagian untuk mengkaji, mempelajari dan lain sebagainya. Saya pribadi kalau begadang dan sering begadang itu memang bukan diisi untuk sholat. Paling sholatnya mah witir aja gitu ya, atau cuma 2 rakaat. Lebih banyaknya membaca, mengkaji. Apalagi godaannya itu ketika di sini muncul ide gagasan itu, jadi nggak bisa tidur gitu, nggak bisa tidur. Baik, apa yang ketiga? Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu jika tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Baik, yang selanjutnya silakan diikuti. Al ilmu nurun. Al ilmu nurun. Wal jahlu dhalamun. Wal jahlu dhalamun. Al ilmu nurun wal jahlu dhalamun. Al ilmu, ilmu itu nurun. Nah, nurun di sini bukan diturunin. Walaupun ya ada juga kan kalimat saya turunkan ilmu saya. Nah, saya turunkan. Nurun di sini artinya cahaya. Cahaya yang menerangi. Sehingga orang yang belajar, seorang pembelajar, dia akan mengalami apa yang disebut dengan pencerahan. Pencerahan. Dalam sebuah riwayat dikatakan al-ilmu fis suduri kal misbahi fil bait. Ilmu dalam hati seseorang itu seperti lampu yang menerangi sebuah rumah.
Disebut dalam kata-kata seorang ulama, ilmu dalam hati itu dia menerangi hati, ya, sehingga membuka pintu-pintu hati, hijab-hijab hati, sehingga ma'rifat, kemudian pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada diri itu jadi hadir muncul dalam diri dia. Makanya salah satu cara bikin orang berubah, dorong, paksa dia masuk ke majelis ilmu. Jadi kalau misalkan mau ngajak healing seseorang, yuk orang healing, nah gitu, bawa dia ke majelis ilmu. Nanti kalau dia protes, nah kan dia healing teh, kesini dulu, nanti baru ke pantai, nah gitu, atau nanti baru ke mana. Jadi bawa dulu ke majelis ilmu. Nanti di sana dia akan mengalami proses pencerahan. Ada satu kisah, yaitu ada seorang preman, ini terjadi pada masa salafus sholih. Ada seorang preman yang dia kebiasaannya itu nongkrong sambil nyanyi dengan alat musiknya. Suaranya bagus. Nah, kemudian ada ulama yang suka kalau mau ngisi pengajian itu pasti lewat tempat si pemuda preman itu yang suka nongkrong dan bernyanyi. Ulama itu dihormati, disegani, dan suka mengucapkan salam. Sampai suatu saat si anak muda preman ini jadi takjub dan berpikir begini, kenapa orang ini begitu dihormati? Kemudian suatu saat dia mengikuti sampai ke majelis ilmu si ulama itu, dan dia ikut hadir duduk. Dan ulama ini tahu bahwa si pemuda itu ikut hadir di majelisnya. Kemudian apa yang dikatakan ulama itu? Sungguh jika seseorang punya suara yang bagus, kemudian suara itu dipakai untuk mengaji, membaca Quran, itu lebih baik daripada dipakai untuk bernyanyi. Ternyata kata-kata itu menjadi wasilah hidayah. Jadi si pemuda itu mengalami pencerahan hanya dengan nasihat seperti itu. Sampai kemudian si pemuda itu bertaubat, walaupun dengan menyampaikan satu syarat kepada Allah. Ini menarik nih. Ya Allah, saya akan bertobat kepadamu, tapi dengan syarat diantaranya jadikan orang-orang bisa mendapatkan hidayah dengan wasilah suara aku karena membaca Quran atau mengaji. Itu syaratnya. Berani juga ya, tapi bagus juga syaratnya gitu. Jadi kalau ingin seseorang itu berubah, anak kita, pasangan kita, teman kita, dorong dia, bawa dia ke majelis ilmu. Yang mungkin awalnya kesannya kayak dipaksa atau apa, tapi bisa jadi awalnya mungkin merasa tidak nyaman, tidak biasa duduk di majelis ilmu, tapi ternyata ada pembahasan-pembahasan yang mungkin di awal dia belum connect, pas di pertengahan ada pembahasan-pembahasan yang ternyata kena ke hatinya gitu ya. Maka dorong dia untuk duduk di majelis ilmu, atau kasih dia hadiah buku seperti itu. Kalau dikasih majelis ilmu belum berubah, dikasih buku belum berubah, maka salah satu solusi terakhir adalah apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah, sahabatnya Abu Darda, yang waktu itu Abu Darda masih non muslim. Dia udah di Madinah. Abu Darda ini dia punya habit, kebiasaan, setiap bangun tidur pagi-pagi dia masuk ke sebuah ruangan yang di sana ada berhala, dan dia melakukan penghormatan seperti ruku kepada berhala itu, kemudian meminyaki berhala itu dengan minyak parfum yang terbaik, dan kadang memakaikan kain sutra terbaik karena Abu Darda ini seorang pedagang kain tekstil. Suatu saat Abdullah bin Rawahah ini ketika berkunjung ke rumahnya, ketika Abu Darda sedang tidak ada di rumah, dihancurin berhalanya. Nah, ketika Abu Darda pulang, istrinya melapor, kaget dengan nangis ya, bahwa teman dekatmu itu udah menghancurkan berhala kamu. Abu Darda juga marah sampai didatengin, tapi justru itulah menjadi momentum titik balik Abu Darda jadi masuk Islam.
Apa pelajarannya? Kadang untuk jadikan orang berubah, hancurkan properti yang biasa membuat dia lalai. Orang suka mabok, miras, diingetin enggak, ya, dinasehatin enggak, diancam enggak, hancurin botol-botolnya, gitu. Handphone nih, anak kita atau siapa, kadang ketagihan sama handphone, diingetin enggak, diajak enggak, ya, dinasehatin enggak, pupuskeun HP-na. Dan ini dialami oleh keponakan saya, ya biiznillah itu jadi jalan hidayah. Jadi keponakan saya bilang sama saya, Mang, dia cerita tentang adiknya itu sulit, si ayah nggak bisa, apalagi si ibu udah nggak mempan. Udah, saya ikut tanggung jawab karena kan saya laki-laki, adiknya perempuan. Saya ambil handphonenya, Mang, ya, saya injek, gitu kan. Ada perubahan. Kemudian saya pernah dengar cerita seorang trainer nasional. Dia cerita tentang proses dia berubah. Waktu itu kata dia, saya sudah SMP tapi saya belum memperlihatkan akhlak yang baik sampai membanggakan orang tua. Jadi masih jadi anak yang pika sebelen orang tua. Kemudian kata dia, apa yang membuat saya jadi berubah? Kapan momentumnya? Ketika saya dilempar ke solokan. Jadi dipangku, dialungkan ke solokan, pas jatuh sambil merintih sakit, dikata-katain sama orang tuanya. Mama papa itu berharap kepada Allah 10 tahun atas kelahiran kamu, mengharapkan anak 10 tahun menunggu, geus punya budak pika sebulan sih udah gitu-gituin tuh, ya. Anak itu sadar. Dan saya juga merasakan pengalaman. Saya mulai aktif sholat ke masjid itu di usia SD kelas 5, kelas 6. Sebelumnya bangun itu siang jam 6, setengah 7, ya. Sampai ibu saya ketika sarapan itu, nah itu ngata-ngatain saya. Kemudian ngebandingin sama anak tetangga itu, sampai saya nangis. Digituin, ternyata jadi momentum untuk titik balik. Jadi kadang solusi terakhirnya adalah kayak Abu Darda tuh, ya. Pak, nanti gimana kalau nggak berhasil? Ya berarti belum takdirnya, gitu. Tapi layak dicoba, Berani Pak Bu, HP anaknya diinjek, ya silahkan itu. Oke. Al ilmu nurun, ya. Ilmu itu adalah cahaya yang menerangi, yang mencerahkan. Wal jahlu dolamun. Nah, kebodohan itu gelap. Orang kalau gelap, ya akhirnya dia nabrak sana, nabrak sini, dan dia akan tersesat. Makanya orang yang bodoh, dia hidup dalam kegelapan. Kalaupun dia mengklaim ada cahaya yang membuat dia berjalan, yaitu adalah sangkaan dan hawa nafsunya, gitu. Oke, ini kaidah yang pertama untuk pagi ini. Al ilmu nurun wal jahlu dolamun. Apa di antara kita mendapatkan pencerahan? Dari yang saya alami, mungkin Bapak Ibu juga mengalami, dan ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Jadi di antara tanda seseorang mendapatkan hidayah Islam adalah dadanya jadi lapang. Maksudnya apa? Hatinya jadi lapang. Yasroh sodohu lil Islam. Sehingga dia bisa menerima takdir-takdir Allah itu dengan baik dan bisa berakhlak mulia. Itu yang saya alami. Jadi Bapak Ibu, di antara tanda kita mengalami pencerahan adalah dada kita semakin lapang untuk menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti pada pekan keempat saat masa-masa itikaf, itu yang akan saya sharing nanti. Karena ada ilmu-ilmu batin, ilmu-ilmu hati yang ketika kita sudah mempelajari dan memahaminya, itu kayak mulai itu terbuka ini, ya. Jadi lapang seperti itu. Baik, kaidah kedua. Silakan diikuti. Kun aliman. Wala takun jahilan. Wala takun jahilan.
kun aliman wala takun jahilan. Nah, kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu, wala takun jahilan, dan jangan kamu menjadi orang yang bodoh. Apa dalil dari kaidah ini? Hadis Nabi SAW diantaranya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan. Jadilah kamu seorang yang berilmu. Kalau tidak bisa, jadilah seorang pembelajar, muta'alim. Kalau tidak bisa, jadilah pendengar yang baik, pendengar yang setia, yang sabar. Kalau tidak bisa, jadilah pecinta ilmu dan ahli ilmu. Dalam hadis Nabi itu, alim, muta'alim, mustami, muhibban. Nah, kita ini kalau mau coba refleksi diri, ada di mana? Bisa jadi mungkin dalam satu disiplin ilmu kita alim, tapi dalam disiplin ilmu yang lain kita adalah muta'alim. Sebagai bentuk ketawaduan diri, banyak orang yang selalu menyebut dirinya, saya mah hanya seorang tolim, saya mah hanya seorang muta'alim, saya mah hanya seorang pencari ilmu, penimba ilmu, seorang pembelajar, saya bukan alim. Karena kan bisa jadi seseorang itu ketika ada di satu kaumnya dia alim, pas udah keluar dari kaumnya dia adalah tolib, murid, muta'alim. Karena ada level-levelnya seperti itu. Jadi dalam ilmu ada derajatnya, dalam ahli ilmu pun ada derajatnya. Tapi yang dimaksud dengan kaidah kun aliman wala takun jahilan adalah jadilah kita seorang muslim yang itu cerdas, berpengetahuan, berwawasan, paham akan agama. Karena masalah paham agama ini bukan soal tentang hafal berapa surat, hafal berapa hadis, hafal berapa riwayat, bukan. Tapi soal paham tentang intisari, cara beriman, cara berislam. Ingat, kita beribadah tidak dituntut wajib hafal dalil, tapi poinnya, intinya kita ngerti, kemudian kita amalkan. Misalkan cara bersujud itu lutut dulu atau tangan dulu, kemudian kita memilih lutut dulu, kemudian ditanya apa dalilnya, kita mengatakan tidak tahu, tapi saya paham itu, yang saya pahami itu. Nah, itu udah benar. Biar yang tahu dalil mah itu adalah para ulama, para asatidz. Karena memang mereka dituntut untuk menjelaskan, mengajarkan ilmu-ilmu itu berdasarkan dalil. Karena memang agama kita itu adalah agama berdasarkan dalil, ya, seperti itu. Tapi buat kita itu nggak wajib, ya, nggak wajib. Wala takun jahilan, dan janganlah kamu menjadi orang yang bodoh. Orang yang bodoh, apalagi masa bodoh, ya, tidak mau tahu. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kaidah berikutnya ini kita belajar tentang ilmu hakikat. Hakikat alim sama hakikat jahil. Karena pada awalnya, pada dasarnya ketika kita bicara siapa alim, siapa jahil, maka kita menjawab tentang konten ilmu dan pengetahuan. Orang alim siapa? Orang yang dalam hati pikirannya ada ilmu, gitu. Siapa yang jahil? Orang yang dalam hati pikirannya nggak ada ilmu dan pengetahuan, nggak ada fikih, nggak ada pemahaman. Itu konsep awalnya. Sehingga kita mengatakan siapa alim? Oh, yang hafal Quran, yang hafal hadis, berapapun jumlahnya, yang paham riwayat, kaidah-kaidah beragama, yang luas wawasannya, yang kalau ditanya banyak pertanyaan, permasalahan dia bisa menjawab, dia bisa berdiskusi, dia bisa mengajarkan. Karena ada ilmu di hati dan pikirannya. Itu yang kita pahami, itu konsep awalnya. Dan betul kan? Sampai kata Ibnu Jauzi itu, orang pintar itu cirinya apa? Banyak dan kuat hafalannya, gitu. Itu ciri orang pintar, banyak dan kuat hafalannya. Sehingga kalau ditanya apa ciri orang pintar, ya gitu, lihat aja hafalannya.
Jadi kalau kita ingin tahu anak kita pintar atau tidak, lihat aja penguasaan dia terhadap teori-teori ilmu dan pengetahuan. Kalau dia kuat hafalannya, berarti anak kita itu pintar. Itu konsep awal dari alim. Dia punya sesuatu dalam pikiran dan hatinya. Kalau jahil, ya sebaliknya. Ditanya 1 tambah 1 nggak bisa jawab. Ditanya man rabbuka nggak bisa jawab. Jahil. Yang menarik, kadang kita ini alim dalam satu hal tapi jahil dalam satu hal. Contoh, saya kemarin bikin kuis, ada acara buka bersama di daerah Turangga. Saya bikin kuis sama peserta buka bersama yang notabene generasi zilenial. Saya nanya, kalau yang jadi pimpinan sholat berjamaah apa namanya? Imam. Yang adzan muadzin, yang bayar zakat muzaki. Saya tanya, ini yang jadi pertanyaan kuisnya, yang puasa apa namanya? Nah, coba di sini ada yang bisa jawab. Yang puasa apa namanya? Soim. Nah, berarti Bapak Ibu udah smart, udah alim ya. Itu banyak yang apa ya? Ya. Apa? Orang yang puasa artinya apa? Disebut apa? Soim. Dan saya pernah menanyakan ini kepada satu lembaga TPA dari kelas 1-nya sampai kelas 6-nya. Subhanallah, nggak ada yang bisa jawab. Ya, apa orang yang puasa disebut apa? Nah, gitu. Kemudian saya bikin pertanyaan kedua. Nah, ini untuk ngecek nih ya tentang ilmu sirahnya. Saya bilang ada 4 perempuan penghulu wanita surga. Ada Khadijah, ada Siti Maryam, Asia, sama Fatimah. Khadijah istri Rasulullah, Maryam bundanya Isa, Asia istri Fir'aun, Fatimah. Siapa Fatimah? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang jawab tapi salah banget. Siapa Fatimah? Istri Rasulullah. Gitu. Terus dia sambil nyanyi nasyid itu. Aisyah gitu. Fatimah, itu mah Aisyah cik saya, bukan Fatimah gitu ya. Gitu. Akhirnya saya bilang Fatimah itu anaknya Rasulullah, istrinya Ali bin Abi Thalib. Nah, itu untuk ngetes kita itu alim atau jahil memang ditanya. Makanya untuk mengetahui seseorang itu alim atau tidak, 1 tanya, 2 suruh ngajar, 3 suruh nulis. Gitu aja. Nanti Bapak Ibu nih yang anaknya lagi di sekolah di pesantren pas liburan, tes apakah anak kita tuh alim atau jahil dalam beberapa disiplin ilmu. Coba aja tanya, atau suruh tampil ngajar atau tabligh, ceramah, tausiah. 3 suruh nulis. Coba bikin kamu tulisan makalah judulnya cara sholat gitu. Itu untuk mengetahui orang itu alim atau jahil. Untuk nulis, oke, bisa jadi ada persoalan. Untuk ngomong, ngajar, ceramah mungkin ada demam panggung. Tapi yang ketiga menurut saya ini terakhir. Ditanya kayak diskusi. Kalau dia bilang malu jawabnya gitu ya. Nah, berarti dia menyembunyikan kejahilan dia. Ya, seperti itu. Atau mungkin kalau ditanya sama orang tuanya agak segan. Coba aja minta pihak ketiga, mungkin Pak DKM, mungkin Pak Ustadz guru ngaji untuk mengetes ya. Gitu. Jadi perlu yang namanya tes apakah anak kita itu alim atau jahil. Nah, konsep awalnya tadi alim jahil itu tentang konten ilmu yang ada di hati dan pikiran kita. Tapi ternyata ada konsep alim dan jahil menurut ilmu hakikat. Mari kita baca kaidahnya. Silakan diikuti. Laisal ilmu bikasratil riwayah. Laisal ilmu
bikasratil riwayah walakinnal ilma khasyatullah walakinnal ilma khasyatullah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, bukan dengan banyaknya hafalan. Sehingga dengan hafalan itu dia bisa menjawab segala persoalan, segala permasalahan. Sehingga dengan hafalannya itu dia bisa mengajar, dia bisa ceramah dan lain sebagainya. Tapi ilmu itu adalah takut kepada Allah. Nah, ini sudah bicara hakikat. Jadi ilmu itu adalah takut kepada Allah. Sehingga muncul kaidah-kaidah berikutnya. Apa itu? Al-alim man khasyiyar rahman. Orang yang alim itu adalah yang takut kepada Allah. Gitu. Wal jahil huwa kullu man asallaha amidan. Jahil adalah orang jahil, yang kita sebut orang bodoh. Dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah secara sengaja. Itulah jahil. Wah, jadi tambah berat nih kriterianya, klasifikasinya, kualifikasinya. Kalau yang pertama konsep dasarnya adalah tentang isi ilmu dan pengetahuan, hafalan, teori. Nah, yang hakikat ini bicara substansi. Al-alim man khasyiyar rahman. Ada yang menambahkan man khasyiyar rahmana bil ghaib. Orang alim adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah padahal dia tidak melihat Allah. Ada yang mengatakan bil ghaib itu adalah saat dia sendirian yang takut kepada Allah. Wal jahil man asallaha amidan aw muta'ammidan, yaitu orang yang melakukan maksiat secara sengaja. Sehingga kata seorang ulama, seseorang dikatakan bodoh, jahil, walaupun dia seorang qori, seorang hafiz, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, seorang syekh, dia bodoh, jahil. Kapan? Ketika dia bermaksiat kepada Allah. Gitu. Jahil. Apalagi kita yang muta'alim, yang ilmunya pas-pasan, bermaksiat atau suka bermaksiat, kita adalah jahil. Ada seorang ulama disebut wahai alim, katanya gitu. Kalau kita mungkin sekarang wahai ustadz, wahai syekh, wahai kiai, wahai alim. Apa kata dia? Saya bukan alim. Innamal alim man yakhshallah, kata dia. Orang alim itu orang yang takut kepada Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, berarti kesimpulannya buat kita, kalau kita merasa tidak ada di makom alim secara ilmu dan pengetahuan, hafalan, riwayat, maka jadilah kita alim di sisi Allah karena rasa takut kita kepada Allah. Bagi yang sudah Allah karuniakan ilmu pengetahuan, hafalan, sehingga dia menjadi ahli fatwa, dia menjadi mu'alim, guru, dia menjadi mubalik, penceramah, dia menjadi orang yang dijadikan sumber untuk menjawab persoalan-persoalan hidup, maka dia punya PR. Bagaimana itu semua bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah. Kalau tidak, kalau gagal, maka ingatkan diri kita dengan teori umat ini hancur. Satu, karena imamun zolim, pemimpin yang zolim. Yang kedua, alimun fajirun, orang yang berilmu yang berbuat dosa dan maksiat. Jadi ahli-ahli ilmu, para kaum intelektual itu melakukan maksiat, fasik, fajir. Yang kemarin saya ceritakan itu, ya, ada ustadz melakukan pencabulan gitu, atau ada ahli ilmu tapi dia secara karakter negatif, itu bisa merusak itu, ya, bisa merusak. Dan emang disebut dalam misalkan kitab Talbis Iblis, ya, Ibnu Jauzi, memang ada jebakan-jebakan yang itu harus selalu terdeteksi oleh ahli ilmu, yang kalau tidak terdeteksi dia bisa tertipu oleh ilmunya. Apa diantaranya? Menjadikan dia ujub, dia sombong,
jadi merendahkan orang yang baru belajar. Bahkan nggak sedikit ahli ilmu itu yang tidak sabar dengan lambatnya, susahnya belajar muridnya, gitu ya. Jadi ketika muridnya dibimbing, diajarin, susah hafal, susah paham, dia kemudian jadi mencaci, melaknat. Nah, berarti dia alim yang tidak bagus, tidak sabar. Kalau kita tahu kata-kata Imam Asy-Syafi'i, andaikan ilmu itu seperti suapan-suapan nasi atau makanan, maka saya akan bersabar gitu untuk menyuapi kamu. Artinya terus sabar membimbing, mentalkin dan lain sebagainya. Jadi umat ini hancur satu dengan imam yang zalim, pemimpin yang zalim. Maka di antara kejadian yang menurut saya jadi trending topik di negara kita kemarin itu adalah salah satunya selain Ade Armando ya, itu ada yang mengatakan THR-nya Ade Armando katanya ya, gitu. Itu udah jadi sudah skenario dari Allah lah ya. Nanti tentang interpretasinya masing-masing kita silakan mengambil ibroh. Jadi ketika ketidakadilan ketemu pengadilan jalanan seperti itulah ya, gitu. Yang kedua adalah tausiahnya Cak Nun ya di hadapan para petinggi elit PDIP. Ini kalau teman-teman menyimak video tausiahnya, ini menarik sekali. Saya termasuk yang kagum sama Cak Nun ini ya. Pemikirannya penuh dengan filsafat, tapi filsafatnya lurus, sehingga banyak makna-makna, nilai-nilai dalam Islam ini yang bisa terungkap, terekspos, tergali oleh pemikiran-pemikiran Cak Nun. Beda sama Cak Nur ya. Cak Nur agak terpeleset, Cak Nun tetap on the right track. Apa kata beliau? Berani beliau tanpa ada rasa takut menyampaikan kritik kepada para elit PDIP. Beliau mengatakan, Indonesia ini negara besar. Ini diantara poin intisarinya, negara besar. Tapi sayang pemimpinnya tidak tepat, ya. Tapi sayang pemimpinnya tidak tepat. Bahkan beliau mengatakan dengan tegas, dengan berani, kalau pemimpinnya sudah salah, sudah tidak tepat, ya, maka jangan beri dia kesempatan sampai 3 kali. Jadi tegas sekali ya, tegas sekali seperti itu. Jadi memang kata beliau yang menjadi masalah Indonesia ini tidak besar, tidak berkembang sesuai potensinya adalah karena pemimpin nasional, kepemimpinan nasional yang memang bermasalah. Jadi beliau terang-terangan ya mengatakan seperti itu. Jadi ketika dalam umat ini imamnya zalim, pemimpinnya apalagi yang sifatnya kolektif nasional ini zalim, terjadi kerusakan. Yang kedua tadi alimun fajir, yaitu orang yang berilmu, banyak hafalannya, banyak riwayat yang dia hafalkan, banyak gelar-gelarnya mentereng, tapi dia bermaksiat kepada Allah, attitude-nya, karakternya jelek. Yang ketiga, umat ini rusak karena ada abid jahil, orang yang suka ibadah, suka melakukan ritual-ritual ibadah, banyak diamnya di masjid, baca sholawat, melakukan sholat sunat, tapi jahil, nggak pakai ilmu, sehingga dia melakukan penyimpangan. Kalau kata Ibnu Taimiyah, kalau engkau melihat ada seorang alim hidupnya susah, bermasalah, tidak barokah, maka ketahuilah dalam diri dia ada sifat orang-orang Yahudi, gitu. Dan kalau engkau melihat ada orang yang rajin ibadah tapi hidupnya susah, bermasalah, tidak barokah, ketahuilah dalam diri dia ada sifat-sifat orang Nasrani. Apa sifat orang-orang Yahudi? Tahu, paham, ngerti, tapi tidak mengamalkan. Apa sifat orang Nasrani? Beribadah tanpa ilmu. Kan mereka nganggap Isa itu Tuhan, anak Tuhan, itu kan berdasarkan hawa nafsu, nggak pakai ilmu. Itu orang Nasrani. Jadi kalau Yahudi itu tahu, paham, ngerti, nggak diamalkan. Kalau Nasrani itu dia beramal tanpa ilmu. Ini kata-kata ini pas saya baca awal tuh nampal sekali ini. Ini waduh, jadi satu renungan ya. Jadi kalau Anda lihat ada orang alim hidupnya bermasalah, susah, tidak barokah,
berarti dalam diri dia ada sifat-sifat Yahudi. Kalau engkau melihat orang-orang yang rajin ibadah hidupnya susah, bermasalah, berarti dia punya sifat-sifat orang Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Itu kaidah-kaidah yang kita bahas pagi ini. Yang pertama tadi apa? Al ilmu nurun wal jahlu dhalamun. Yang kedua, kun aliman wala takun jahilan, ya. Dan tadi ada tambahannya ya, al alim man khosyar rahman. Yang kedua, wal jahil man asallaha amidan. Yang ketiga apa? Laisal ilmu bikasratir riwayah walakinnal ilma khosyatullah. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Aya juga Pak Ustaz. Teu aya. Kamari diborong ya kan. Oh, kamari diborong. Ya. Ya, satu nuhun. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang mencerahkan, ilmu yang menghadirkan rasa takut dan ilmu yang membuahkan takwa dan akhlak yang mulia. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.